Jumpa lagi di Ibadah Sekolah Minggu Online GK Depok 1. Aku Erin, ditemani oleh Danya. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani-Mu. Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu dan kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri di rumah. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu yang berjudul Shalom Shalom. Selamat pagi. Teman-teman, kita bersyukur bangga mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi kita harus bersukacita memuji Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian bersukacita. Memberikan tugas loh sama kita. Yuk kita lihat video tayangannya. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Salam, nama saya Bapak. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Selamat siang kakak-kakak, aku mau baca Alkitab
Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong aku. Tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Terima kasih kakak-kakak. 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Shalom, ini teman saya Davin. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Thank you, God bless you. Nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowat Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih dari saya. Sampai pagi, sampai jumpa. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Shalom, ini dengan saya Kuenal. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Teman-teman yang belum pernah mengumpulkan tugasnya, kami tunggu minggu depan. Jangan lupa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan yang disampaikan Kak Enda, mari kita menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka.
Salam, selamat pagi adik-adik. Endah, senang ya adik-adik ya. Pada pagi hari ini adik-adik masih bersuka cita memuji nama Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan yang dipimpin oleh Airin dan Dania. Hebat-hebat ya adik-adik ya. Wah, kakak adik ini kayak Endah salut. Nah, adik-adik, sebelum Kak Endah bercerita di pagi hari ini, Kak Endah mau ingetin nih, tetap adik-adik jaga prokes. Walaupun pemerintah sekarang sudah ada yang di sekolah adik-adik tatap muka, tapi adik-adik tetap harus menjaga kesehatan, terus istirahat, jaga jarak tetap ya adik-adik ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sebelum Kak Endah berlanjut ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan Tuhan, dengan masih adanya virus Tuhan, kami yakin Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar, Tuhan, yang kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Endah ingin adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Temanya cerita minggu ini, Deborah hakim yang sangat mempercayai Allah. Sudah siap adik-adik ya Alkitabnya? Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik nanti baca Alkitabnya. Dan sebelumnya kita akan melihat video film tayangan seperti ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya.
dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Adik-adik, siapa yang tahu nih tadi pagi ceritanya pagi ini yang tayangan video tadi ada seorang pemimpin perempuan. Siapa adik-adik namanya? Dari film tadi, ya, betul, Deborah. Nah, dia adalah seorang pemimpin hakim yang sangat mempercayai Allah. Adik-adik, kita belajar dari Deborah. Nah, Deborah seorang yang mempercayai Allah. Dia seorang yang rendah hati. Dia menjadi pendengar bagi tadi Barak. Nah, terus dia menjadi pemimpin yang berani. Dia berani karena apa tuh adik-adik? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Wah, betul. Dia berani memimpin karena kebenaran yang diyakini sesuatu dengan pernyataan Allah. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Deborah tidak sendiri adik-adik. Di dalam tayangan video tadi, dia mau bekerja sama dan menjalankan tugasnya tersebut bersama tadi. Siapa adik-adik? Barak ya. Oke, nah adik-adik. Nah, karena kebenaran Deborah, dia berani maju berperang memimpin bangsa Israel bersama dengan Barak. Adik-adik, dari kesimpulan tadi bahwa orang yang percaya kepada Allah akan diberkati. Nah, adik-adik, seperti adik-adik juga, masa depan adik-adik, masa depan Kak Endah, kita percayakan kepada Allah. Kita yakin bahwa Tuhan Allah akan membuat adik-adik sukses, adik-adik menjadi berhasil, tapi dengan syarat kita mau sukses, kita mau berhasil, kita taat kepada Allah, kita bertekun dalam doa. Sebagai anak sekolah, kita berusaha untuk belajar, tapi tetap kita harus minta pertolongan Tuhan. Nah, masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik di pagi hari ini. Dan Kak Ena akan kasih tugas, yaitu tugasnya mewarnai. Mewarnai, adik-adik bisa pilih 10 tokoh perempuan di dalam Alkitab. Adik-adik milih satu aja. Tugasnya mewarnai, adik-adik bisa memilih 10 tokoh perempuan di dalam Alkitab.
Ada yang tahu nggak adik-adik siapa aja nih? Ya, yang tadi pemimpin perang tadi, Deborah. Nah, ada lagi adik-adik, siapa ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nggak? Ayo. Yang menantu dan mertua dan menantunya. Tahu nggak? Nah, ada Ruth dan Naomi. Seperti ini adik-adik gambarnya. Adik-adik boleh temanya apa aja? Ruth dan Naomi. Terus ada lagi Ratu Esther. Ratu Esther. Ada lagi Maria Magdalena. Nah, ya adik-adik. Ada lagi tadi Maria Ibu Yesus. Dan ini yang tadi Kak Endah ceritakan. Tadi siapa? Deborah. Oke, adik-adik. Diwarnai adik-adik ya. Nanti atasnya dikasih judul. Seperti itu adik-adik. Adik-adik cukup satu saja gambarnya. Diwarnai dengan bagus. Oke. Siap ya adik-adik ya? Selamat mengerjakan. Nah, demikian adik-adik cerita minggu ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas mewarnai. Adik-adik, oke? Nah, untuk menutup ibadah ini, Kak Endah akan berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa kami yang di surga, biarlah dalam kehidupan kami juga Tuhan kami ingin bersaksi bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang luar biasa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada pagi hari ini Tuhan, mereka belum bisa ikut ibadah sekolah minggu, biarlah minggu depan mereka boleh datang untuk bersama dengan kami bersekutu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang sedih, kesusahan, Tuhan hibur mereka. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang selalu membimbing kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun bila kami dalam memuji nama-Mu, bila kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami masih ada yang bercanda, kami tidak sungguh-sungguh. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, yang selalu membuat peraturan-peraturan yang baik Bapak, biar semua masyarakat Indonesia mentaatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Teman-teman, tadi kita sudah belajar mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Maju Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa
kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Allah mau tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Teman, tadi Kak Enda sudah memberikan tugas lo sama kita. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke alamat di bawah ini. Jangan lupa ya, paling lambat hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 jam 12 siang. Jangan lupa ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ada loh minggu ini teman kita yang berulang tahun. Untuk yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan yang disampaikan Kak Enda. Sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui Pak Pendeta. Hai, Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Tentu kalian menikmati sukacita yang dari Tuhan. Dan bagaimana ibadah pada pagi hari ini? Pak Pendeta percaya kalian juga menikmati sukacita dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini, karena kalian bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kalian boleh naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu juga kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pak Pendeta percaya bahwa kalian bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga kalian mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sehingga kalian menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh dengan kuasa itu, senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu, sampai kalian memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Teman-teman, sampai jumpa lagi di minggu depan.